Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal muallif rahimahullahu taala wa adama naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Al-Fatihah. Jamaah sekalian, jamaah majelis silaturahim zikir subuh Ahad Kecamatan Pancoramas dan Kecamatan Cipayung Kota Depok, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para asatid, para kiai, para hujaj. Mudah-mudahan kita semua di hari ini Allah berkahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa segenap pengurus majelis silaturahim dan zikir subuh Ahad, juga segenap pengurus DKM Masjid Nurul Islam yang diketuai oleh Bapak Abdurrahman, juga Akhi Nafilah, Ustadz Nurdin SAG, matan Allah fitul hayati. Amin. Mari saja kita mulai kajian kita ini. Kita ambil surah Al-A'la. Ini menjadi surah langganan buat imam sholat Jumat ini. Ya. Jadi jangan lupa kita kalau jadi imam sholat Jumat itu surahnya ini nih, jangan lupa nih. Tapi enggak menutup kemungkinan juga kalau ada yang membaca surah yang lain. Ya, tapi amat dianjurkan membaca surah Al-A'la. Baik. Ada apa dalam surah Al-A'la ini? Ini luar biasa. Pertama bicara tentang zat Allah yang maha tinggi. Kemudian bicara tentang sifat-sifat Allah, kemahakuasaannya dan juga keesaannya. Kemudian bicara tentang wahyu, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta mudah untuk dipelajari dan untuk dihafal. Di ayat ini menganjurkan kita untuk mempelajari Al-Quran dengan baik, bahkan menghafalnya. Alhamdulillah sekarang sedang marak di mana-mana banyak pengajian taklim atau pesantren tahfidz. Namun harus terus disempurnakan, jangan sekedar menghafal, tapi kemudian diperdalam lagi bagaimana mengetahui arti dan tafsirnya. Kemudian surah ini juga mengandung tentang nasihat yang baik, yang bermanfaat buat hati orang yang beriman, dan juga orang-orang yang bahagia dunia akhirat akan mengambil faedah dari surah ini. Nah, itu barangkali rangkuman tentang surah ya di mukadimah ini. Kemudian langsung saja karena waktu kita langsung ke tafsir ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang sangat tinggi. Ay nazzih ya Muhammadu rabbakal aliyal kabir an sifatin naqsi. Sucikan ya Muhammad Rabbaka Tuhanmu al-aliyal kabiro yang tinggi dan maha besar, an sifatin naqsi dari sifat-sifat yang kurang, wa amma yaqul zalimun dan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Ya contohnya lah Allah dianggap zalim, itu aja.
Orang zalim mengatakan Allah itu zalim. Itu kan nggak layak buat Allah. Mimma la yaliqu bi subhanahu wa ta'ala minan naqaisi wal qaba'ih. Dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan dan keburukan. Jangan pernah kita sebagai hambanya menisbatkan keburukan, kekurangan kepada Allah. Gimana sih ini Covid kapan hilangnya, Tuhan kejem amat? Enggak boleh ngomong begitu. Apa hikmahnya? Kita disuruh cari. Hikmahnya kan banyak ya. Banyak hikmahnya kalau kita mau cari. Biar orang ingat mati paling tidak begitu. Nah Covid nggak hanya menyerang siapa-siapa, ulamanya kena, umat kena, pejabat kena, rakyat kena, dokter kena, pasien kena, gitu. Ini mati nggak mengenal siapa. Saya bilang tempo hari kemarin saya ceramah di UI itu bahwa yang namanya mati nggak ada hubungan dengan Covid. Mati itu kena ajal. Mati nggak ada hubungannya sama sakit. Bener nggak? Mati karena ajal. Namun kita dipinta untuk ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita adalah ngikuti prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu aja. Ada sebuah syair, kam min sohin mata min gori illatin wa kam min sakimin asahina ila dahri. Banyak orang yang sehat mati mendadak. Gak sedikit orang yang sakit ternyata umurnya panjang. Gak ada. Semua kembali kepada Allah. La mauta illa bil ajal. Mati itu karena Pak Ustadz, tetangga saya meninggal karena Covid, ajalnya nyampe karena Covid, gitu aja. Sababnya itu. Mati satu, pintunya banyak. Nah makanya gak ada lain, kita tetap iktimat kepada Allah. Jangan takut Covid, takut sama Allah, begitu. Paham dah ya? Tetap kita berusaha ikhtiar bagaimana kita terhindar dari pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Amin. Ya, Allah sehatkan keluarga kita. Allah sehatkan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ini jangan lagi menisbahkan kepada Allah kejam. Mana buktinya sampai sekarang kita sudah berdoa masih juga nggak baik, masih juga nggak selesai itu pandemi. Ini namanya menisbahkan sesuatu yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu contoh kecil aja dah. Ya. Terus apa lagi? Wafil hadithi, dalam sebuah hadits annahu sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a hadhil ayah, jikalau beliau membaca ayat ini, qala subhana rabbiyal a'la. Itu beliau sehabis baca surah ini belum membaca subhana rabbiyal a'la. Baik dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Ini yang jarang kita ketahui ini. Yang tahu di sana ada ujungnya, bah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baru kemudian kita imam nih. Yang dianjurkan baca alaihi salam siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Atau alaihi salam siapa? Imam. Yang dianjurkan siapa? Imam. Kalau makmum gimana? Ada juga yang baca ya. Ya udahlah. tapi kalau kata guru saya, yang baca itu imam. Yang baca imam. Terus tsumma dzakara min awsafil jalilah, kemudian Allah menyebut beberapa sifat-sifatnya yang agung. Wa mallahi qudratil bahirah, dan fenomena-fenomena kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan. Wa dalaili wahdaniyatihi, dan Allah menyebut tentang bukti-bukti keesaannya.
wa kamalihi, dan bukti kesempurnaannya. Itu ayat yang terkandung dalam surah Al-A'la ini. Faqala, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, alladzi khalaqa fasawwa, dialah yang menciptakan makhluk, fasawwa, dan kemudian menyempurnakannya. Ai khalaqal makhluqati jami'aha, Allah ciptakan semua makhluknya, fa'atqana khalqaha, kemudian dia sempurnakan ciptaannya. Teliti banget tuh, atqon tuh, itqon. Allah sempurnakan ciptaannya. Wa abda'a son'aha, kemudian Allah perindah ciptaannya, kreatif tuh. Mubdi itu artinya kreatif, jadi luar biasa kan. Gak ada yang paling kreatif kecuali Allah dah. Segitu banyaknya manusia dari mulai Adam sampai sekarang nih, Adam Smith kali ya, Adam Jordan, Adam di kampung kita lah. Nggak ada yang sama. Apa kita nggak tercengang? Dari zaman Nabi Adam sampai Adam yang sekarang nih jarinya aja nggak ada yang sama nih. Apanya? Sidik jari nggak ada yang sama. Lu bayangkan aja. Padahal cuma segini tuh gedenya. Udah miliaran manusia, nggak ada yang sama. Apa kita nggak cukup menyatakan bahwa Allah itu maha kuasa, maha? Cuma Allah yang mampu menciptakan sidik jari. Belum yang lain. Mata manusia itu dari mulai Nabi Adam sampai sekarang nggak ada yang sama. Foto mata gitu ya. Itu kan luar biasa tuh, mata kita rupanya beda-beda. Itu kornea kita tuh beda-beda. Ya bukan cuma sidik jari yang membedakan manusia itu. Luar biasa dah. Nah ini apa kita nggak berpikir siapa yang mampu melakukan itu kalau bukan Allah yang punya sifat wahdaniyah, qudrah. Arti wahdaniyah berarti cuma Allah yang mampu melakukan itu. Sempurna Allah tuh menciptakan manusia. Terus fi ajmalil ashkal, dalam bentuk yang sangat indah. Wa ahsanil hayat, nah, sama mananya dah, ini muradifnya. Bentuk yang sangat bagus. Qala fil bahri, ada seorang ulama menyebutkan, berkomentar dalam kitab Al-Bahri namanya itu. Ai khalaqa kulla syai'in fasawwahu. Allah menciptakan semua. Allah menciptakan segalanya, fasawwahu, kemudian Allah sempurnakan. Bihaitsu lam ya'ti mutapawitan, yaitu Allah tidak menjadikan makhluk ini berlainan. Maksudnya berlainan apa? Bal mutanasiban, tapi serasi itu anggotanya serasi, enggak macam-macam tapaw itu. Bal mutanasiban, tapi serasi, ala ihkamin wa itqani, dengan sangat indah, bijak dan teliti. Ini umpama kalau jari panjang semua kita nggak bisa apa namanya itu? Kalau begini ini nasi ini di piring kita gini apa namanya itu? Nyomot nasi. Pak, ini kelingking di sini. Coba kalau semuanya rata gitu, bisa nggak nyomot nasi? Ribet. Bisa nggak? Ada orang gitu nyomot jempolnya duluan gini. Ya ampun. Jadi jangan belagu inti ngatain Tuhan. Kelingking kecil banget, lebih pendek. Jari manis tinggi banget. Coba kalau semua disamain, kagak bisa kita nyomot nasi. Luar biasa. Di rumah pikirin dah tuh. Jauh ya. Mikir tentang kemahkuasaan Allah, begitu mau nyomot nasi pikirin, iya ya. Coba kalau panjang semua, bagaimana coba? Itu baru nyomot nasi, belum yang lain. Jadi semuanya Allah mutanasiban, serasi, sesuai. Enggak mutapawitan, enggak acak-acakan, enggak. Alis, bulu alis itu kan, ya ampun, kayak apa sih alis? Ya. Ini kalau nggak ada alis repot nih kita. Gampang kelilipan. Bener nggak? Ada alis, coba kalau nggak ada alis ini air langsung masuk.
Udah tadi tuh pikirin aja tuh, apa nyomot nasi pikirin tuh. Nah, kalau yang lain mah banyak udah sering dah diungkap para kiai, para ustadz itu. Lidalalati ala anau sadirun min alimin hakim. Itu menunjukkan bahwa semua muncul dari yang maha mengetahui dan maha bijak. Ini gara-gara kita begini aja nih. Nggak mungkin ini bisa begini, nggak mungkin kita bisa nyomot nasi kalau bukan lahir dari zat yang maha alim dan maha bijak. Bijak amat Allah menciptakan kelingking di bawah, jari manis lebih tinggi. Ya ampun. Mau belaga kita. Walladzi qaddara fahada ay qaddara fi kulli syai'in khawasahu wa mazayahu mimma tajulu anhul uqul wal abham. Kemudian Allah ukur, Allah takdirkan, walladzi qaddara ay qaddara fi kulli syai'in khawasahu, yaitu Allah yang mentakdirkan, yang mengukur tiap segalanya, khawasahu, keistimewaannya, wa mazayahu, dan kelebihan-kelebihannya. Masing-masing kita punya kelebihan. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada orang yang sama karakternya. Semua Allah kasih kelebihan tuh. Di kulli syai'in maziyah. Makanya kalau orang tuh jangan suka ngomongin kekurangan mulu. Kalau kata kayak Ibrahim Menawi, kalau kita mikirin kekurangan orang mulu, paham nggak? Salah lo itu. Gini. No, yang salah satu, kita salah tiga, Allah salah gitu. Ini ke Ibrahim Menawi lagi guyon dia. Beliau nih kadang-kadang kalau ngajar banyak itibarnya. Kalau orang semua nyalain orang, yang kita salahin satu salahnya. Mari tiga kita tuh, satu Allah. Jadi kalau Ustaz, kalau gitu lu salah begini aja udah. Bukan mananya. Enggak. Ini kalau masing-masing kita bicara kekurangan, nggak ada yang sempurna manusia. Kita punya kawan 10. Kalau kita cuma bicarakan kekurangannya, berarti kita punya kekurangan 11. Satu kita, yang ke 10 kawan kita. Jadi nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita punya kawan 10, yang kita bicarakan kesempurnaannya, kelebihannya, berarti kita punya kelebihan 11. 11. Satu kita, 10 kawan kita. Begitu aja. Kadang-kadang kita ngelihat orang lain, kita lupa ngelihat potensi kita sendiri. Padahal kalau kita kembangkan mungkin akan lebih hebat dari potensi orang lain. Nah, itulah banyak ya namanya manusia tuh kayak gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala saja menciptakan manusia, mentakdirkan, mengukur setiap makhluk masing-masing ada kelebihannya. Suami istri kalau masing-masing ngelihat kekurangannya nggak bakal beres rumah tangga. Betul. Emang kita bisa masak? Bisa nyuci? Bini kita Pak, kalau kita bilang lemah apa aja sama dia dikerjain. Dari mulai nyuciin baju kita, neris kain, jemurin baju kita, apalagi masakin. Ya ampun, udah Bapak lebih tahu dah. Ya, apalagi pengantin lama, udah apa dah. Dia makhluk lemah tapi luar biasa kuatnya. Ya kalau ada ustadz bilang gini, kok istri kita coba bayangin, pagi dia nyuci baju katanya, siang dia jemur baju, sore ini disekat baju, malam buka baju, kan luar biasa. Mengatain bini kita jangan, kurang-kurang dikit kita tutupin aja. Sama di sini ada kaum ibu ya. Jadi kalau suaminya kurang tutupin aja. Itu Allah Maha sempurna dalam memberikan kelebihan masing-masing makhluknya. Jadi kita disuruh bicara kelebihannya, jangan kekurangannya, begitu. Itu akhlak namanya, ya. Terus sesuatu yang membuat akal manusia, pemahaman manusia terkagum-kagum gitu. Luar biasa. Dari zaman Nabi Adam sampai Adam yang terakhir nggak ada yang sama. Allah masing-masing punya, Allah kasih kelebihan masing-masing. Ini kita nggak berpikir ke sana kan?
yang membuat akal kita tercengang gitu aja dah. Makanya ada istilah tadabbur, berpikir mendalam, tafakur, berpikir mendalam. Ya nggak usah jauh-jauh tadi itu untuk melihat, untuk menentukan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijak, Allah Maha segalanya. Tadi itu satu aja dah, kita bisa nyompet nasi tuh, pikirin tuh, luar biasa tuh. Deh terus. Wahadal insana liwajil intifa, dan Allah beri petunjuk manusia untuk aspek kemanfaatan, mengambil manfaat. Bima auda'ahu fiha, dengan apa yang Allah titipkan pada barang-barang itu. Contoh, manusia perlu senjata, kita motong bawang aja perlu pisau, tapi Allah sediakan bahan untuk bikin pisau, besi, baja. Setelah jadi pisau, Allah unjukin juga bagaimana cara menggunakan pisau. Kan Allah semuanya itu. Makanya tadi kan di awal di tafsir ini supaya kita banyak tafakur tentang kemahakuasaan Allah. Aspek-aspek kemanfaatan Allah ajarkan kepada kita tuh. Bagaimana megang senjata, bagaimana memanfaatkan senjata dan sebagainya. Ya. Aspek kemanfaatannya. Bima auda'ahu fiha, dengan apa yang Allah titip pada barang tersebut. Wahadal an'ama ila maraiha, dan Allah tunjukin binatang ternak ke ladang, ke tempat dia merumput. Ini kan luar biasa, ya. Kalau manusia Allah kasih akal, kalau binatang nggak dikasih akal, tapi dikasih insting pembawaan sejak lahir. Kambing begitu lahir tahu makanannya rumput, bukan bapau. Ayam nih begitu netes, paham nggak? Diajak sama emaknya ke kebun, yang dicari cacing. Kan luar biasa tuh. Langsung aja tuh insting, namanya pembawaan sejak lahir, dicetak oleh Allah nih begini udah. Beda dengan manusia. Kan manusia tuh dikasih akal, juga dikasih insting, itu kelebihannya tuh. Oh, enggak. Makanya ada lagi tuh penafsiran geblek Subik Nur tuh, udah salah bukan ngaku salah, bikin lagi dia ngaku seorang mujtahid. Siapa yang bilang salah kalau saya tafsirkan bahwa bukan cuma manusia yang jadi ulama, termasuk binatang jadi ulama. Dibikin permasalahan peristilahan yang bikin kabur. Ini namanya dalam istilah tauhid namanya jahil murakkab namanya. Bodoh wardat. Jahil kan ada dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Sampean tahu nggak pohon nangka? Sampean tahu nggak buah nangka? Wah, apal dah gua dah. Itu kalau ibu-ibu kalau dimasukkan diparut tuh. Itu buah apa tuh? Ente tahu nggak buah nangka? Dijawab sama dia. Tahu gua buah nangka mah, itu yang sering diparut tuh sama ibu-ibu. Bener nggak tuh jawabannya? Itu namanya udah kagak tahu, para-para tahu, namanya jahil murakkab namanya tuh, jahil kuardat namanya. Udah dinasihatin sama ulama, udah dinasihatin oleh para penceramah. Sampian salah, kan dia mengatakan bukan cuma manusia yang jadi ulama, binatang pun kalau takut ya ulama. Innama yashallaha min ibadil ulama. Hanya saya yang takut pada Allah hanyalah ulama. Kalau ada kambing takut, kalau ada monyet takut, kalau ada kerbau takut, kalau ada ayam takut, namanya ulama. Siapa yang mengajarkan kayak begini? Kenapa? Yang namanya ulama untuk manusia, bukan untuk binatang. Bab ulama dari kata-kata alim atau alim. Siapa yang alim? Orang yang punya ilmu. Siapa orang punya ilmu? Orang yang punya akal. Jadi ulama itu diberikan kepada orang makhluk yang berakal, yaitu manusia. Ini bukan taubat malah bikin penafsiran gaya baru. Mudah-mudahan kita mah nggak belajar deh sama ustadz kayak begitu dah. Masih banyak ustadz di Pitaraya. Subik Nur kok jadi apa Subik Nur itu? Ampun, Bapak dengar gak? Barusan saya dengar tuh penafsiran baru lagi aja. Saya termasuk mengkritisi dia juga. Waktu saya ceramah di mana tuh, di Cimanggis, ada penafsiran yang mengkritisi beliau.
Tapi bukannya taubat malah bikin masalah lagi nih. Ampun, dah orang namanya apa? Jahil murakkab namanya. Ya udah, saya bukan tapi nggak apa-apa lah. Saya cerita begini supaya kita tuh tersadarkan ya bahwa masih banyak ulama-ulama yang bisa kita petik ilmunya. Jangan sembarangan. Ya. Makanya waktu dia mau bikin pesantren, habis-habisan dikritik oleh masyarakat. Ntar habis dah santrinya diajarin kagak-kagak. Paham gak? Ntar ustadznya ayam, kambing. Bener gak? Aduh, ampun dah. Deh, terus. Walau ta'ammalta ma fin nabatat minal khawas, andaikan kita merenung sesuatu yang ada pada tumbuhan dari masing-masing keistimewaannya, wa ma fil ma'adini minal mazaya wal manafi, kita merenung tentang ma'adin, barang-barang tambang, minal mazaya wal manafi, kelebihan dan manfaatnya, wahtida'il insani, dan juga kalau kita mau merenung kok manusia bisa ya diberikan petunjuk listikhrajil adwiyati wal aqaqiri nafi'ah minan nabatat, di mana manusia memproduk obat ya dan obat-obat yang bermanfaat minan nabatat, dari tumbuh-tumbuhan, wastikhdamil ma'adini fi son'il madafi wat ta'irat. Dan kalau kita mau merenung, kalau Anda mau merenung bagaimana barang-barang tambang itu digunakan untuk membuat senjata. Kalau dibaca mudafi itu apa? Meriam. Ya. Untuk membuat meriam wa ta'irat, dan untuk membuat kapal, pesawat. Apa jawabannya? La alimta hikmatal alil qadir. Pasti kau akan tahu hikmah Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Itu kita disuruh merenung. Emang siapa yang ngasih tahu kok manusia bisa bikin pedang, bisa bikin senjata? Kan dari biji besi. Siapa yang menyediakan biji besi? Allah. Jadi Allah kasih pahada, Allah ciptakan makhluk, kemudian Allah tunjukin. Maksudnya apa? Kita ini perlu beradaptasi dengan alam. Alam itu kan kadang-kadang menampilkan cuacanya dingin, panas. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan alam itu? Allah kasih pahada, Allah kasih petunjuk. Akhirnya manusia bikin benang, dari benang bisa bikin pakaian. Karena hujan, panas, dingin beda tuh bikinnya kan. Dingin, pakai pakaian yang tebal. Siapa yang ngasih tunjuk? Allah tadi itu pahada. Jadi kita nggak usah takut, Allah sediakan semuanya. Bukan cuman Allah ciptakan kita, termasuk perangkat-perangkat yang membuat kita hidup Allah sediakan. Begitu. Dari mana manusia bisa bikin pakaian buat menjaga dirinya dari dingin? Itu Allah tuh. Obat lagi kan, macam-macam aja. Obat puyeng apalagi macam banget ya. Banyak ya, antalgin, konidin, pentogin, banyak kan. Ustadz ya puyeng banget, dulu makan apa baik, nggak baik juga. Udah satu lagi pentogin gitu. Itu kan pilihan itu kan. Allah kasih kemampuan manusia untuk meramu obat. Obat puyeng aja banyak banget. Ada orang ngomong sama saya, Pak Ustadz itu kok doa banyak banget ya macam-macamnya. Iya sama aja, kita kan kalau sakit datang ke apotek, kita tinggal pilih obat mana yang kira-kira cocok. Begitu, sama Allah juga lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya. Dikasih doa macam-macam, gitu. Nah itu macam-macam obat yang diciptakan manusia, itu kan menunjukkan kemahakuasaan Allah, memberikan daya upaya, memberikan kreativitas kepada manusia untuk menciptakan obat itu. Coba kalau kita berpikir mendalam, pasti kita akan tahu tentang kemahakuasaan Allah. Itu intinya. Jadi kita disuruh tafakur namanya. Ya dikit lagi dah ya. Mungkin ini kita baca 2 kali. Alladzi laula taqdiru wa hidayatu lakunna nahimu fi
daya jiri zalami alladzi laula takdir, andaikan tidak ada takdir Allah, tidak ada kekuasaan Allah, wa hidayatu, dan andaikan tidak ada petunjuk Allah, lakuna nahimu, pasti kita akan bingung, bidaya jiri zalam, dalam kegelapan yang luar biasa, kasairil an'am, seperti binatang itu Allah kasih. Qala mufassiruna, ulama tafsir mengatakan innama hudzifal maf'ul ibadatil umumi. Ayat ini maf'ulnya dibuang. Jadi kan begini itu ya. Itu rata-rata maf'ulnya enggak ada tuh. Walladzi qaddara fahada, dialah yang mentakdirkan. Siapa yang ditakdirkan? Itu maf'ulnya disembunyikan. Kenapa? Ini namanya ya untuk memberi pengertian li padatil umum, untuk memberi pengertian sifatnya umum. Jadi Allah takdirkan, Allah berikan kuasa kepada semua makhluk, begitu. Enggak cuma manusia, enggak, termasuk binatang. Itu namanya li padatil umum, untuk memberi pengertian yang bersifat umum dari itu. Jadi enggak cuma manusia, alladzi qaddarul insan, enggak, pahadal insan, enggak, maf'ulnya enggak, tapi Allah bikin umum aja udah gitu. Alladzi qaddara kulla makhlukin. Itu maf'ulnya itu kalau ditakdirkan. Ya, objeknya. Kalau dalam ilmu nahwu maf'ul bih namanya itu. Yaitu Allah takdirkan, Allah ciptakan semua makhluk. Allah ukur semua makhluk. Jadi kan ada objeknya. Allah mentakdirkan. Siapa yang ditakdirkan? Nah, itu objeknya namanya. Nah, di sini objeknya disembunyikan, dibuang untuk memberikan pengertian umum. Jadi bukan cuma manusia, semua makhluknya Allah takdirkan dan Allah kasih petunjuk bagaimana cara memanfaatkan alam ini, begitu. Terus ay qaddara likulli makhluqin wa hayawanin ma yuslihuhu. Nah, itu dia tuh. Allah takdirkan, Allah beri kemampuan kepada tiap makhluk dan hewan, ma yuslihu, sesuatu yang maslahat buat mereka tuh, buat manusia dan hewan. Coba bayangkan dah, kita nggak pernah ngajarin bagaimana caranya hewan berteduh. Begitu hujan lari tuh hewan cari tempat teduh, itu namanya hada namanya. Ade aja tuh. Anak ayam lagi main, tiba-tiba ada burung elang, dia lari, kemana larinya? Ke sayap ibunya. Siapa yang ngasih tahu begitu kalau bukan Allah? Insting namanya. Enggak, dia enggak lari ke warteg, enggak. Paham enggak? Ada anak ayam tuh, lihat burung elang, dia lari ke warteg, ke warung Padang, enggak, dia lari dicari apa? Sayap ibunya. Kan luar biasa tuh. Siapa yang beri pahada? Allah tuh. Insting namanya. Ya ampun. Terus pahadahu ilahi, maka Allah kasih petunjuk itu masing-masing makhluknya ke sesuatu yang maslahat buat dia, gitu kan? Wa arrafahu wajal intifa'i bi, dan Allah kenalkan kepada tiap makhluknya aspek mengambil manfaat dengan alamnya itu. Ya umpama tadi kita kedinginan, kemudian kita perlu apa? Jaket. Allah ajarkan bagaimana cara bikin jaket. Emang ada manusia bisa? Enggak. Allah kasih kita akal. Akal itu digunakan untuk bisa beradaptasi dengan alam. Akhirnya kita bikin jaket yang tebal begitu. Itu hakikatnya Allah tuh yang memberikan hidayah tadi. Andaikan tidak ada hidayah Allah, nggak akan mampu manusia. Nah ini lagi, jadi Allah menciptakan makhluk, juga memberi petunjuk kepada makhluk bagaimana memanfaatkan alam ini. Nih udah tauhid ini ya. Jangan berangga kita bisa berbuat sesuatu, Allah semuanya. La haula wala quwata illa. Nah, terakhir, walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang mengeluarkan rerumputan. Ai anbata matar ahud dawabu, yaitu Allah menumbuhkan sesuatu yang dimakan oleh binatang ternak. Anbata matar ahud dawabu, yaitu Allah mengeluarkan sesuatu yang dimakan oleh binatang ternak, apa rerumputan, minal
hasyais wal a'syab, yaitu rerumputan. Faja'ala gutsa'an ahwa, kemudian Allah jadikan sesuatu tadi gutsa'an menjadi kering, ahwa hitam gitu kan. Ai fasayyarahu ba'dal khudrati aswada balian, kemudian Allah jadikan rerumputan setelahnya menjadi hitam setelah hijau tadi, ya kan, lama-lama daun muda hijau, lama-lama apa? Gutsa'an kering. Fasayyarahu, Allah jadikan itu rerumputan ba'dal khudrati, setelah dulunya itu apa? Hijau, aswada balian, hitam, kemudian balian, lusuh, gampang hancur, gampang robek dan sebagainya. Tapi ini semua ba'daan kana nadhiran, rumput itu nadhiran, berseri-seri. Enak kan rumput kalau hijau ya? Seger ngeliatnya, mata juga kalau ngeliat yang seger kan luar biasa ya. Ampun dah. Satudin tahu dah. Ini mata maunya seger-seger. Pak, di Jepang itu dulu ada jembatan dikasih cat warnanya hitam, dekat jurang. Ya, itu memang Jepang sediakan tempat buat bunuh diri. Jadi kalau ada orang Jepang frustasi, silakan dah ke situ. Jadi dilegalkan gitu bunuh diri. Ya. Jadi orang kalau ke situ udah bunuh diri itu aja. Kemudian oleh pemerintah, ini cerita guru saya nih yang udah ke Jepang, jembatannya diganti warnanya hijau, gak jadi bunuh diri. Makanya lihat alam semesta ini, coba kebanyakan kena hijau, adem kita ngelihatnya, paham gak? Lihat, ini mata kita demen sama hijau-hijau gitu, dikasih teduh gitu tuh. Kemudian setelah hijau enak dilihat berseri-seri, kemudian Allah bikin kering. Ya, apa tujuannya? Wala yakhfa ma fil mar'a minal manfa'a bada soyratihi hasyiman yabisan, dan tidak menutup kemungkinan rerumputan itu diambil manfaatnya setelah menjadi kering. Walaupun sudah kering, manfaatnya masih banyak gitu. Fa innahu yakunu tu'aman jaidan, kadang-kadang rumput kering itu, maka sesungguhnya rumput yang sudah kering itu fayakunu tu'aman, menjadi makan jaidan, makanan yang enak, likathratim minal hayawanat, untuk kebanyakan hewan. Fa subhana man ahkama kulla syai'in, maka maha suci zat yang begitu bijak ya menciptakan segalanya. Nah, barangkali ini yang dapat Al-Faqih sampaikan. Jadi ini ayat baru sebatas kita disuruh mikir apa tadi itu yang penting. Ntar pulang kita begini ya, rame-rame gitu. Ngapain? Ya, yang kedua, ntar pulang suruh ngeliat rumput. Rumput tuh ya luar biasa. Yang kedua, ini ayat Allah nggak cuma menciptakan makhluk, tapi Allah juga beri kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan alam. Berupa apa? Allah kasih petunjuk manusia untuk beradaptasi dengan alam. Ini luar biasa Pak, kalau kita kaji luar biasa ini. Makanya tadi di awal saya sampaikan ayat ini sebagai dalil tentang kemahakuasaan Allah dan keesaan Allah. Hanya Allah yang mampu menciptakan makhluk seperti ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf sama para kiai asatid. Insyaallah bulan berikutnya kita lanjut ya. Ini ayat sering dibaca oleh imam apa? Bahkan dianjurkan kalau kita sholat Jumat itu imam baca surah ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.